yang menutupi. Nah, kemudian ketika permukaan tersebut, tadi permukaannya kan panjangnya itu diketahui ya, X dan Y-nya ketahui. Tetapi sekarang ada juga kondisi di mana panjang daripada benda tersebut dibanding lebarnya itu jauh sekali lebar dengan panjang. Artinya gini, misalkan ini suatu benda dengan lebar sekian, kemudian ini panjang sekali ya, panjang sekali, sehingga kalau ini menganggap misalkan D dibanding dengan L, D dibandingkan dengan L ini mendekati apa? Mendekati 0. Saking besarnya L dibandingkan D-nya. Jadi misalkan sebuah pipa yang diameternya mungkin cuma 0,5 cm, tapi kemudian panjangnya sampai 5 meter gitu kan. Itu kan 0,5 dibagi 500 itu kan sudah sangat kecil sekali mendekati 0. Sehingga di sini yang diperlukan, parameter yang diperlukan untuk mengukur view factor tersebut adalah panjang di benda pertama dengan panjang di benda kedua, dan kemudian jarak dari benda tersebut. Jadi lebarnya yang ke sini kita abaikan, bukan abaikan, tapi dianggap itu sangat panjang sekali. Ya, ini yang kita tentukan. Nah, nilai daripada F view factor dari benda I ke benda J itu nilainya adalah WI, J, dan sebagainya. Di mana WI tersebut adalah tentu perbandingan dari lebar dibagi jarak, kemudian lebar yang kedua dibagi dengan jarak. Nah, disinilah kita melihat rumus dari view factor tersebut seperti apa. Kalau bentuknya membentuk sudut tertentu, maka nilai daripada FI-nya adalah 1 minus sin setengah theta. Jadi, ini sudah dibuktikan sehingga kita bisa langsung menggunakan nilai rumus ini untuk menghitung suatu permukaan, satu view factor dari dua permukaan yang konfigurasinya adalah seperti ini. Oke. Nah, yang lainnya juga seperti itu. Jadi sama dengan ini, cuma dia panjangnya panjang sekali sehingga view factornya seperti ini. View factor seperti ini. Ini juga view factor seperti ini. Selanjutnya. Jadi two side enclosure. Jadi kita gambarkan di sini panjangnya ke sana ya. Jadi tadi cuman ini dengan ini, sekarang di sini ada permukaan yang menutup. Nah, dengan demikian FIJ itu adalah besarnya adalah W tambah WJ tambah minus K WK per 2 WI. Ingat, view factor itu hanya kita bisa hitung per dua permukaan. Sedangkan ingat di sini I bisa mengarah ke J, ini baru F1, FIJ, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa dari I ke A, I ke K ya, I, K, kemudian FJ, K, kemudian ada FJ, I, kemudian ada FK, I, ada FK, J, dan sebagainya. Jadi untuk konfigurasi ini saja kita harus mengukur minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 view factor yang perlu kita hitung di dalam mendapatkan view factor dari sistem ini ya. Oleh karena itu cukup di sini saja. Kalau misalkan I ke J kita bisa mengukur view factornya. Artinya kalau misalkan permukaan ini lebih panas, ini misalkan T-nya lebih TI lebih besar daripada TJ, maka kita ingin berapa sih panas yang dipindahkan dari permukaan I ke permukaan J, maka kita bisa menggunakan ini sebagai view factornya. Tetapi sebaliknya juga, berapa sih energi yang dipancarkan oleh permukaan J ke permukaan I, berapa besarnya, ini kita gunakan juga untuk mengukur dari J ke I, F, dengan rumus yang sama, tapi berbeda dimensi ya. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa rumus ini tidak hanya bisa digunakan untuk FIJ saja, tapi bisa di K ke J, kemudian K ke I, dan sebagainya. Kalau kita memiliki konfigurasi seperti ini. Itu perlu dipahami ya.
terakhir three-side enclosure yang seperti ini juga sudah ada tadi. Kemudian infinite plane and row of cylinder. Jadi di sini ada permukaan yang datar, panjang ke sana ya, panjangnya ke sana gitu. Dan di atasnya ini ada beberapa silinder dengan diameter tertentu ya, dengan diameter tertentu. Kemudian dia terpisah dengan jarak S. Nah, rumusnya itu adalah seperti ini. Nah, terakhir kita akan membicarakan tentang sifat-sifat view vector. Apa itu sifat-sifat view vector? Karena untuk mengukur keseluruhan view vector itu kalau ada dua sisi ya, kalau ada anggap dua sisi, kalau misalkan ada dua sisi, misalkan ini ke sini, maka yang kita hitung adalah I ke J, kemudian J ke I. Dua. Jadi kalau dua permukaan, maka di sini jumlah F yang bisa kita hitung adalah 2 pangkat 1, sehingga hasilnya adalah 2. Tapi kalau bisa di sini ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu sudah ada 6. Ada 6 yang perlu dihitung, sehingga total daripada view vector yang kita hitung itu lebih daripada 1. Nah, untuk bisa mendapatkan, kalau kita misalkan ini kita urutkan ya, Fij, Fik, Fjk, kemudian Fji, Fki, dan Fkj. Ada 6. Untuk bisa menghitung semuanya, kita tidak perlu melakukan perhitungan satu-satu. Kenapa? Karena ada beberapa sifat yang perlu kita terapkan supaya kita cukup menghitung view vector yang tidak diketahui, sedangkan yang lainnya bisa gunakan sifat-sifat view vector ini. Pertama, relation pertama adalah reciprocity atau bolak-balik ya. Jadi Fji itu sama dengan Fij jika A1 sama dengan Aij sama dengan luas permukaan I sama dengan luas permukaan J. Kemudian jika sebaliknya Fji tidak sama dengan Fij jika luas permukaannya tidak sama. Nah, cuman ini sebandingnya, ini kan jadi sebanding. Kita akan lihat di sini contohnya. Hubungan pertama resiprokal yang bolak-balik. Misalkan kalau kita memiliki permukaan yang misalkan ini permukaannya adalah sebesar A1, yang ini adalah A2, ya, ini A1 nih. A1 ini A2, di mana besarnya A1 2 kali daripada A2 sama dengan luas daripada A2 itu sama dengan 2 kali A1. Sengaja kita buatkan supaya ini sama ya. Ini sama. Nah, kalau kita lihat permukaan dari A1 berapa? Kalau dia memancarkan radiasi, berapa yang menerima? Maka ada 2 kali lipat dari permukaan A yang menerima radiasi, yaitu A2 ini. Jadi A1 dibanding dengan A2 dikali dengan F-nya dikali sama dengan A2 dikali F-nya, ini harusnya sama. Nah, sekarang kalau dari A2 ke A1 yang menerima berapa? Cuma setengahnya kan? Yang cuma setengahnya yang menerima, karena di sini ada cuma segini saja. Ada sebagian yang loss, tidak diterima oleh permukaan A1, sehingga kalau kita masukkan di sini, misalkan A1 dikali dengan F-nya, F1 ke E2 berapa? Ini kan harusnya menjadi 1 ya, total. Jadi total
energi yang dipancarkan oleh ini diterima oleh ini. Anggap itu sebagai totalnya. Maka ini adalah 1. Sedangkan dari A2 menuju ke sana, dia cuma A2 dikali dengan setengah daripada radiasi yang dipancarkan diterima oleh A1. Anggap 0,5. Di mana A1 dikali 1 sama dengan A2-nya berapa? A2 sama dengan 2 kali A1 dikali 0,5. Jadi kalau dikalikan, ini sama dengan A1 sama dengan A1. Jadi sifat bolak-baliknya adalah nih, luas permukaan A1 dikali dengan view vector 1 ke 2 sama dengan luas permukaan A2 dikali view vector dari 2 ke 1. Ini supaya kita bisa memahami bahwa ada kalau permukaannya berbeda maka view vectornya juga berbeda. Tapi dari sifat bolak-balik, ketika A1 sama dengan A2, maka view vectornya tentu. Kalau ini memancarkan segini, tentu yang ini juga akan memancarkan karya yang sama, dan semua energi yang dipancarkan adalah totalnya diterima juga oleh si ini. Ya, itu gambarannya, walaupun kita tahu radiasinya adalah ke segala arahnya. Tapi anggap saja bahwa radiasi yang dipancarkan dan mengenai permukaan daripada A2 itu adalah sama dengan radiasi ketika dipancarkan dari A2 ke A1 yang mengenai dari permukaan A1. Oke, kemudian sifat kedua dari view vector itu adalah sifat penjumlahan. Artinya apa? Kalau misalkan yang ini adalah sumber cahaya seperti yang tadi, dan kalau di sini ada 3 permukaan yang diterima, maka ini permukaan 1, ini permukaan 2 ya, ini permukaan 3, maka total daripada radiasi yang diterima oleh dari A1 ke A2, A3, A4, maka ini sama dengan total dari I ke J, yaitu 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3 yang totalnya sama dengan 1 ini. Jadi, jika suatu permukaan yang saling memindahkan, saling bertukar radiasi panas, radiasi termal, maka total daripada ke N permukaan tersebut itu harus sama dengan 1. Dan sifat selanjutnya itu adalah sifat superposition, artinya view vector dari permukaan I itu sama dengan jumlah dari view vector dari permukaan J ke perbagian permukaan I ke perbagian permukaan J. View vector dari permukaan I sama dengan jumlah dari view vector dari permukaan I ke perbagian permukaan J. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita ingin melihat view vector dari 1 ke 2 dan 1 ke 3 ini, maka itu sama dengan mencari view vector dari 1 ke 2, kemudian 1 ke 3, kemudian menjumlahkan keduanya. Itu superposition, nama dari sifat-sifat ini. Nah, ketiga sifat-sifat ini bisa digunakan untuk mengukur, untuk menghitung view vector yang kebalik ya, yang vektor yang lain, tanpa harus melakukan perhitungan ulang. Karena apa? Karena kita menggunakan sifat yang sudah terbukti bahwa oh ini sama, kalau dia bolak-balik, maka cukup kita lihat permukaannya berapa luasnya, view vektornya pasti akan sebanding dengan itu. Kemudian kalau dia ada 3 permukaan yang berbeda, maka kita bisa jumlahkan masing-masing. Begitu juga dengan superposition ini ya. Dan terakhir adalah simetri. Sifat-sifat view vector simetri tentu kita dengan mudah membayangkan bahwa 1 ke 3 sama dengan 1 ke 2 karena simetri ya, jadi dari sini ke sini sama. Begitu juga dengan 2 ke 1 dengan sifat yang resiprokal tadi dengan bola balik, maka 1 ke 2 sama dengan 2 ke 1, 1 ke 3 sama juga dengan 3 ke 1 ya. Kalau ada konfigurasi yang seperti ini, maka kita cukup menggunakan sifat simetri. Oh, berarti kita cuma cukup mengukur view vector, menghitung dari view vector yang 1 ke 3, yang lainnya bisa kita cari. Jadi misalkan kalau 1 ke 3
sama dengan 0,5, maka kita bisa juga menghitung dari 1 ke 2 pasti 0,5. Begitu juga dengan 3 ke 1, dengan sifat resiprokalnya, misalkan kalau dia F3 1 ini sama dengan 0,25 misalkan, maka dari F21 pasti sama dengan 0,25 karena beda permukaan ya. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan view vector. Jadi kalau kita mengukur view vector itu agak susah karena konfigurasinya kita perlu analisis, tetapi kita cukup melihat konfigurasi yang sudah ada, kemudian menggunakan rumus-rumus yang sudah ditemukan tersebut di dalam menghitung view vector. Nah, kembali kita tadi sudah bicara tentang view vector ya. Tentang view vector, ingat view vector ini digunakan untuk menghitung total perpindahan energi ya. Total perpindahan energi, yaitu ini ditentukan oleh view vector dikali pada emisivitas benda, kemudian dikalikan dengan konstanta Planck, dikalikan dengan rumus dari suhu daripada benda tersebut. Maka inilah besar energi yang dipancarkan oleh suatu benda ke benda yang lain. Nah, karena yang kita ingin hitung adalah berapa intensitas energi yang dipindahkan dari permukaan satu permukaan yang lain, maka ini akan dikali dengan luas permukaannya. Karena itu, tadi di sana kalau kita mau rumuskan, misalkan kalau ada suatu benda, ini A1, ini A2, maka perpindahan energi atau energi yang dipindahkan dari A1 ke A, itu nilai totalnya adalah view vector itu adalah A2 kali F1 2 dikali dengan epsilon daripada benda tersebut, kemudian ada theta dikali dengan suhu daripada A1. Oke, semoga saya tidak salah memahami. Jadi di sini inilah total energi yang dipancarkan dari A1 ke A2 ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan materi view vector yang merupakan faktor penentu dari besar kecilnya perpindahan panas secara radiasi atau besar kecilnya radiasi termal yang terjadi di antara dua atau lebih benda dengan permukaan tertentu. Nah, dari sini adik-adik akan diminta untuk mencari beberapa contoh kasus menghitung view vector dari berbagai sumber. Silakan satu orang mencari contoh perhitungan view vector dari kasus yang ada, kemudian menuliskannya di dalam komputer dan diupload di dalam OASE. Nanti adik-adik kita akan kumpulkan contoh-contoh soal yang sudah ada kumpulkan itu, kemudian saya akan kompilasi, kemudian kita akan jadikan bahan bacaan bersama-sama. Ingat, saya sudah mengupload bahan bacaan tentang radiasi termal dan perpindahan radiasi di dalam OASE. Silahkan adik-adik mengakses bahan bacaan itu, kemudian bisa membaca lebih detail lagi bahan bacaan tersebut, sehingga pemahaman yang adik peroleh lebih dalam lagi, selain membaca bacaan dan juga melihat atau menonton video yang saya buat ini, dan juga mata perkuliahan yang sudah kita lakukan di kelas atau di online. Baik, silakan adik-adik kalau ada pertanyaan, akan saya sediakan forum di dalam OASE kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, silakan adik-adik secara individu mencari contoh perhitungan view vector dengan berbagai konfigurasi dari buku, jurnal, dan sebagainya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.